Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya luar terhadap Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 kelompok. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dela Ramatul Jusna dan 3 teman saya, Cindy Wahyu, Nausan Nurdinda, dan Cahyani Dina. Yang pertama adalah unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi manusia yang sangat dibutuhkan dalam berbudaya. Bahasa secara tertulis maupun lisan yang digunakan adalah salah satu ciri terpenting dari suatu kebudayaan suku bangsa. Yang kedua, sistem pendidikan. Sejatinya, kebudayaan adalah pengetahuan yang diikuti oleh masyarakat penganutnya, sehingga sistem pengetahuan dalam konteks kultural universal sangatlah dibutuhkan. Yang ketiga, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem ini merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Contohnya, organisasi yang telah dibentuk memiliki kepentingan bersama. Berikut sistem kekerabatan sebagai salah satu unsur budaya. Jenis perkawinan, prinsip jodoh ideal, adat menetap, dan jenis keluarga atau keluarga inti dan keluarga luas. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi yang mereka gunakan banyak memberikan informasi mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Beberapa sistem peralatan hidup seperti alat-alat produktif, senjata, pakaian, dan perhiasan, perumahan, alat-alat transportasi. Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencaharian. Sistem ini menjadi sistem yang penting dari etnografi, bagaimana masyarakat mencari mata pencaharian atau bagaimana sistem perekonomian mereka dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Beberapa contoh sistem mata pencaharian, guru, guru pabrik, usaha, dan lain-lain. 6. Sistem religi. Pendekatan antropologi dalam memahami unsur sistem religi tidak dapat dipisahkan dari religious emotion. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Beberapa unsur keagamaan yang harus dipahami yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan sistem yang menganut religi itu. 7. Kesenian. Kesenian adalah perhatian antropologi terhadap seni, bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Contoh dari seni yaitu seperti musik, lukisan, fotografi, tarian, dan lain sebagainya. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Kebudayaan Islam, Hindu, dan Buddha. 1. Zaman prasejarah pengaruh agama Hindu-Buddha sekitar abad ke-5 Masehi. 2. Zaman kuno pengaruh Hindu-Buddha sekitar abad ke-19 Masehi. 3. Zaman Madya pengaruh Islam sekitar abad ke-19. 4. Zaman baru datangnya Eropa sekitar abad ke-20. Zaman prasejarah, Indonesia pada saat itu belum mengenal tulisan, maka pengetahuan tentang kebudayaan diperoleh dari penafsiran benda-benda peninggalan yang berhasil ditemukan oleh para ahli arkeolog. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Zaman batu, yang terdiri dari zaman batu tua Paleolitikum. Peralatan lebih banyak dari batu yang masih kasar. Zaman batu tengah atau Mesolitikum. Peralatan batu sudah dimulai dihaluskan. 2. Zaman logam, terdiri dari zaman tembaga, perunggu atau campuran tembaga dan limbah, dan zaman besi. Kehidupan zaman prasejarah paling tua adalah sebagai pemburu dan peramu. Benda-benda yang memiliki benda-benda yang
Mereka memiliki terbuat dari tulang, tanduk, binatang, kayu, dan batu-batu genggam sebagai kapak yang masih kasar. Dan tempat yang mereka tinggali umumnya di goa-goa dan pohon. Karakteristik kebudayaan Hindu. Datangnya Hindu dan Buddha dikenal sebagai zaman prasejarah. Dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa tulisan yang ditemukan di Kalimantan Timur dan Bogor yang ditulis dengan huruf Palawa bahasa Sangsekerta. Hindu-Buddha datang ke Indonesia abad ke-5 Masehi. Telah dibuktikan dengan adanya struktur masyarakat yang berbeda-beda. Menurut masyarakat Hindu yaitu 1. Kasta Brahmana, 2. Kasta Ksatria, 3. Kasta Waisya, 4. Kasta Sudra. Tanggapan tentang datangnya pengaruh India ke Indonesia. Datangnya pengaruh bangsa India melalui perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pakaian, dan lain-lain. Adapun pengaruh kebudayaan India yang cukup intensif mempengaruhi bangsa Indonesia pada saat itu. Namun, bangsa Indonesia tidak langsung menerima begitu saja apa yang telah datang karena bangsa Indonesia dalam mengambil unsur kebudayaan dari luar bersifat selektif aktif, sehingga menghasilkan kebudayaan yang khas Indonesia. Sebelumnya bangsa Indonesia sudah mengenal kepercayaan, perdagangan, kerajinan atau kesenian, dan cara-cara bercocok tanam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Dinda. Karakteristik kebudayaan agama Buddha. Karakteristik agama Buddha adalah dharma, yaitu sejumlah aturan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikutnya sebagai bagian dari alam semesta. Aturan tujuan itu adalah agar manusia memperoleh makna kehidupan yang sebenarnya, dapat melepaskan diri dari kekangan karma, dan akhirnya mencapai kesempurnaan hidup yaitu nirwana. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, dan dalam agama Buddha tidak mengenal kasta. Menurut kepercayaan Buddha, alam semesta dibagi menjadi 3, yaitu pertama, Kamadhatu, manusia yang bernafsu jelek. Kedua, Rupa Dhatu, manusia memerangi nafsu yang jelek. Ketiga, Arupa Dhatu, manusia sempurna yang terlepas dari urusan duniawi. Tokoh ajaran Buddha adalah Siddhartha Gautama atau Sang Buddha Gautama. Kesederhanaan Sang Buddha adalah ciri utamanya yang diikuti para biksu atau laki-laki dan biksuini atau perempuan di vihara. Karakteristik agama Islam. Penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan atau oleh pedagang dalam agama Islam tidak mengenal adanya kasta atau perbedaan status. Pemimpin setiap orang adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memiliki kedudukan sama di sisi hutan. Tuhan, hubungan antara Indonesia dengan Arab baru terjalin sekitar abad ke-17 Masehi. Tokoh penyebar agama Islam di Jawa dikenal dengan Wali Songo. Mereka bergelar Sunan. Kesembilan Sunan tersebut adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim disebut Sunan Gresik, kedua Raden Rahmat yang disebut Sunan Ampel, ketiga Makdum Ibrahim yang disebut Sunan Bonang, keempat Masih Sunat yang disebut Sunan Derajat, yang kelima Raden Paku yang disebut Sunan Giri, yang keenam Jaka Said yang disebut Sunan Kalijaga, ketujuh Sunan Kudus yang disebut Sunan Muria, kedelapan Sunan Gunung Jati, dan yang kesembilan Syekh Siti Jenar. Agama Islam adalah agama yang mengakui hanya ada satu Tuhan dan satu Nabi Muhammad adalah orang yang menerima ajaran Islam dan penyebar Islam pertama. Dalam agama Islam tidak mengenal dosa bawaan.
kebudayaan Islam yang paling menonjol adalah masjid. Hasil kebudayaan Islam jelas menunjukkan proses alkulturasi tanpa menghilangkan kaidah-kaidah pokok keislaminya. Contohnya bangunan arsitektur pada Masjid Demak. C. Budayaan Barat. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa serta budaya merupakan bagian integral dari manusia yang banyak orang cenderung menganggap warisan genetik. Budaya adalah gaya hidup holistik. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya juga menentukan perilaku komunikatif, unsur penyebaran sosial budaya, dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. A. Budaya asing di Indonesia. Bangsa Indonesia dalam mengikuti arus globalisasi terkadang dapat melunturkan jati diri bangsa yang begitu kental dengan kesopanan dan budaya timur. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adab ketimuran yang sangat baik. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi atau perluasan cara-cara sosial antar benua ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan seiringnya orang-orang, terutama remaja di Indonesia, keluar masuk klub, diskotik, dan tempat hiburan malam lainnya. Dengan berbagai perilaku penyimpangan yang menyertainya dan sering melahirkan komunitas tersendiri, terutama di kota-kota besar dan metropolitan. Yang kedua, pengaruh budaya asing di Indonesia. Terdapat sejumlah pengaruh yang kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia, utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu komponen non-material kebudayaan yang punya peran signifikan dalam melestarikan suatu budaya. Selain pendidikan, mekanisme administratif pemerintahan negara barat yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembentukan sistem sosial atau politik di Indonesia. Contoh pengaruh budaya asing yang terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Mengkonsumsi makanan cepat siap saji atau fast food. B. Gaya hidup yang glamorisasi atau bermewah-mewahan. C. Pemaknaan simbol secara berlebihan. D. Adanya masyarakat yang menganut paham kapitalisme, hedonisme, dan sekularisme. E. Meniru cara berpakaian gaya barat. F. Mencat rambut yang kepirang-pirangan seperti orang barat. G. Mencampur bahasa Indonesia dengan Inggris sebagai gaya bahasa. C. Faktor yang dapat menimbulkan budaya asing. Yang pertama, A. Kurang penguasaan atas pengembangan iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. C. Masuknya budaya barat dan akulturasi budaya. D. Kurangnya kesadaran masyarakat akan memilah budaya yang baik dan buruk. E. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. F. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak budaya asing di Indonesia. Dampak budaya asing di Indonesia ada dua, dari segi negatif dan positif. Dampak negatif lainnya yang timbul karena bangsa asing sebagai berikut. A. Masuknya paham-paham barat yang dapat merusak moral bangsa.
B. Lunturnya jiwa nasionalisme bangsa. C. Sikap individualistik. D. Kesenjangan sosial. E. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. F. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. G. Mencari segala sesuatu yang instan. H. Budaya barat yang dikenal sebagai konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya seks bebas, pornografi, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak positif dari bangsa asing adalah sebagai berikut. A. Dapat menguasai iptek. B. Perubahan tata nilai dan sikap. C. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Terjadinya akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. E. Dapat mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer. F. Penggunaan bahasa-bahasa lain dalam komunikasi dalam meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. G. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Mempertahankan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakatnya ramah dan sopan santun ini mulai pudar sejak masuknya budaya asing ke Indonesia yang tidak bisa diseleksi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa cara mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing yang bersifat negatif. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dan kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Yang kelima, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Yang keenam, dengan begitu masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jati diri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contoh budaya asing di Indonesia. Contoh budaya barat di Indonesia. Yang pertama, musik. Contohnya yaitu seperti musik rock and roll, reggae, remix, dan sebagainya. Yang kedua, fashion. Banyaknya pakaian-pakaian model barat di Indonesia seperti penampilan orang asing yang berambut pirang, bola mata dengan warna yang tidak biasa bagi orang Indonesia, dan postur tinggi. Yang ketiga, tarian. Contohnya breakdance, tango, waltz, cha-cha, dan ballet. Yang keempat, kuliner seperti pizza, hamburger, hotdog, spaghetti, sosis, keju, yogurt, mentega, dan lain-lain. Yang kelima, bahasa. Bahasa asing yang masuk dari negara barat seperti bahasa Inggris, Belanda, dan masih banyak lagi. Yang keenam, tata cara pesta. Contohnya seperti wedding party ala barat, sweet 17 party. Contoh budaya timur di Indonesia. Berkembangnya lagu-lagu, film, drama, dan tarian dari negara-negara timur yang saat ini populer di kalangan anak remaja di Indonesia, contohnya seperti lagu-lagu Korea atau K-pop dan Jepang, seperti drama Korea. Kedua, adanya bahasa-bahasa negara timur yang banyak disukai Indonesia. Contohnya yaitu banyak masyarakat Indonesia yang mulai belajar bahasa Jepang dan Korea. Yang ketiga, dalam bidang sastra, kebudayaan timur juga cukup berpengaruh seperti banyaknya komik-komik yang berkembang pesat di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.